kita mulai dari kita mau baca. Kemarin kan udah selesai tuh. Kita sempat sama-sama bahas kitab Filipi. Terus kita sempat juga bahas kitab Galatia kemarin. Dan kita sempat juga bahas Efesus deh, seingat aku. Nah, makanya aku mulai pengen melihat ke kitab Injil di kitab Yohanes. Kitab Yohanes ini adalah kitab yang sederhana banget, yang simple banget. Yang orang-orang tuh, khususnya yang baru percaya, disaranin untuk baca kitab Yohanes. Karena itu simple banget, tapi itu hal yang basic banget, banyak dibahas di kitab Yohanes. Kita baca ya dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Aku ngikutin per perikopnya aja. Jadi perikopnya tuh kayak aku juga lihat dari ini sih, pembagian yang bahasa Inggris. Tapi gak apa, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai di renungan firman Tuhan kitab Yohanes. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan Tuhan berikan kami hidup, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami sukacita untuk menjalani bulan yang baru. Tuhan, mampukan kami sebab Engkau tahu keterbatasan kami. Tuhan, jadikan kami setia, jadikan kami orang yang taat, yang mengasihi Tuhan. Jadikan kami orang yang mau mengasihi Tuhan dalam segala musim, supaya pada akhirnya Engkau yang melihat bahwa kami jauh lebih mengasihi Engkau, jauh lebih besar daripada kami mengasihi yang lain dalam kehidupan kami. Jadi Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami keberanian, berikan kami pengertian untuk kami dapat mengenal Engkau lebih lagi, supaya hidup kami juga selaras dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sore semuanya yang baru join. Jadi aku sore hari ini jam 3, biasanya aku mau kasih renungan. Dan tadi udah sempet sih sedikit kasih berbagi ya, kesaksian, sharing 2023 gitu kan, udah mau kelar masuk 2024. Jadi sedikit aja sih aku share tentang apa yang aku alami tahun 2023. Lanjut aja, nggak perlu berlama-lama, kita buka di Yohanes pasal yang pertama ayat yang 1 sampai 18. Jadi kalau teman-teman semuanya ada Alkitab di sampingnya atau ada handphone, pakai aja. Jadi biar aku nggak sendiri yang baca gitu ya, jadi teman-teman juga baca. Ya, siapa tahu gitu aku salah baca. Nah, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi ini kalau kita baca sepotong gini aja kita bingung. Nah, ini siapa? Kok tiba-tiba ngomongin firman? Ini siapa? Kok tiba-tiba ngomongin kalau firman ini ada bersama-sama dengan Allah, ya kan? Tapi kalau kita baca keseluruhan, pasal pertama kita tahu sebenarnya firman ini siapa. Firman ini adalah Logos. Logos ini siapa? Logos ini adalah Kristus Yesus. Jadi kita keliru kalau kita menganggap Yesus itu baru ada ketika Maria melahirkan. Salah. Yesus itu udah ada sebelum dunia dijadikan. Mana buktinya? Ya ini. Buktinya adalah pada mulanya itu firman. Firman itu udah bersama-sama dengan Allah, karena firman itu adalah Allah. Ya, jadi firman itu kok udah ada bersama dengan Allah? Ya karena dia Allah, gitu ya. Nah, jadi ini kita tahu keberadaan Yesus waktu sebelum akhirnya turun ke dunia mengambil rupa manusia. Dia awalnya adalah firman, karena dia adalah Allah. Nah, ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ternyata kita tahu dari peristiwa penciptaan, ya, dari peristiwa penciptaan itu segala sesuatu itu dijadikan oleh firman, ya kan? Kalau kita balik sebentar ke kitab Kejadian, dibilang apa? Allah berfirman, maka jadi itu semua sesuai firman Allah. Allah berfirman, maka jadi. Allah berfirman, maka jadi ini. Allah berfirman, maka jadi itu. Benar-benar semua perkataannya Allah, firmannya Allah itu jadi tanpa melenceng, kan? Kita baca Kejadian, nggak menuliskan kayak gini nih.
Allah menjadikan gunung-gunung, lalu yang jadi adalah lautan. Enggak. Allah menjadikan bintang-bintang di langit, malah yang kejadian matahari. Enggak. Benar-benar semuanya terjadi sesuai dengan firman-Nya Allah. Menarik ya, karena perkataan Allah nggak ada yang delay, perkataan Allah nggak ada yang error gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang kalau kita ngomong, error lu, lagi ngantuk lu ya gitu kan. Tapi firman Tuhan tuh nggak ada yang keliru. Ketika Allah berfirman dalam proses penciptaan, semuanya jadi. Nah, yang ayat ketiga ini ditulis lagi, tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Karena kenyataannya dari kalimat ini kita tahu bahwa firman itu tuh adalah suatu hal yang penting banget yang menyebabkan penciptaan itu terjadi. Jadi kalau firman itu nggak ada, ya firman itu nggak ada yang jadi. Jadi lihat betapa pentingnya keberadaan firman dalam proses penciptaan. Nah, jangan tanya firman tuh umurnya berapa ya. Karena ya kalau orang bilang berapa ya umurnya firman, kalau aku mau katakan, bagaimana kalau dia makhluk abadi, makhluk kekal, nggak bisa diukur umurnya. Ayat yang keempat, di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi aku pernah bagiin VT ini dari kitab Yohanes, teman-teman bisa lihat lagi ya di profil aku. Aku pernah bahas tentang kitab Yohanes. Dikatakan di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Setiap orang yang pernah mengalami kecelakaan atau hidupnya udah di ujung tanduk gitu ya, entah karena kecelakaan, entah karena sakit, entah karena banyak hal lah gitu ya, tekanan dalam hidup, dan dia mengalami kayak udah benar-benar di ujung maut gitu ya, antara hidup dan mati. Dia pasti benar-benar menghargai banget ya namanya hidup. Seseorang yang punya kesempatan untuk akhirnya dia bisa menjalani hidupnya, dia akan bersyukur banget loh, karena pada akhirnya dia menghargai semua yang dia terima, dia menghargai semua yang ada, dia benar-benar appreciate everything tentang life. Nah, kalau sampai kita ada yang pernah punya kehilangan harapan, ada yang punya kehilangan motivasi hidup, ada yang pernah? Karena aku pernah punya kehilangan motivasi hidup. Saking waktu itu aku kayak lagi ngalamin titik nol banget ya, sulit banget gitu. Dan aku ngalamin bahwa gue nih hidup ngapain gitu, kayaknya apa sih yang mau harus gue lakukan, gue nih mau arah kemana, kayak udah nggak semangat hidup deh gitu. Tapi sampai hari ini aku mau coba mengutip dalam firman Tuhan ini bahwa di dalam Kristus itu ada hidup. Di dalam firman itu ada hidup. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kehilangan harapan, ada teman-teman yang kehilangan semangat, coba panggil nama Kristus, coba panggil nama Yesus dan bilang, aku mau ngalamin hidup di dalam Engkau. Karena ini firman-Nya ya, firman-Nya yang bilang bahwa di dalam Yesus ada hidup, di Yohanes 1 ayat yang keempat. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, ini menariknya adalah ini terang bukan terang yang gini. Kalau kita kan lihat lampu itu kan dipengaruhi sama listrik, ya kan. Senter dipengaruhi sama baterai. Handphone ya dipengaruhi sama ya baterai handphone. Kalau misalnya kita nggak dicas, dan nggak bisa nyalain flashlight kan. Nah, jadi menariknya gini, Kristus itu adalah hidup, dan hidup itu yang jadi terang bagi kita manusia. So, terang ini nggak bicara tentang lampu, terang ini nggak bicara tentang flashlight, terang ini nggak bicara tentang senter, tapi terang ini bicara tentang hidup bagi kita, bagi manusia. Karena gini, banyak orang ngerasa hidupnya fine-fine aja, banyak orang ngerasa hidupnya baik-baik aja, banyak orang ngerasa kayak, oh emang hidup tuh gini kok, nggak tahu kalau sebenarnya kita semua tuh hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya bagi orang yang sadar bahwa dia tuh hidup dalam kegelapan, bagi orang yang sadar bahwa dia tuh nggak bisa hidup sendiri, dia nggak bisa untuk melakukan kebenaran, dia nggak bisa bedain
mana benar mana yang jahat, dia sadar dia perlu yang namanya terang. Makanya dia perlu yang namanya Yesus. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa, oh hidup saya baik-baik aja, hidup saya semua menyenangkan, ya hidup emang kayak gini dan ya udah, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi bagi aku sadar aku nggak bisa membedakan mana benar mana yang jahat. Karena kalau aku hanya menilai segala sesuatu dari kepentingan aku, dari motivasi hati aku, wah kayaknya hidup aku bakal rusak banget nih. Karena tahu keinginan diri kita semua itu jahat. Kita pengen yang cemar, kita pengen yang menyenangkan daging kita, menyenangkan mata kita. Dan kalau kita biarkan hidup kita hanya bergantung dari keinginan kita, habis nggak kita? Habis. Contoh misalnya hari ini. Hari ini kita per hari duit jajan kita misalnya 500.000. Aduh nggak cukup nih gitu kan. Kita udah terbiasa dengan uang jajan 500.000, ternyata duitnya kurang. Kita mau naikin lagi duit jajan kita satu hari 1 juta. Tapi kita ketemu sama circle lain yang punya gaya hidup dengan sehari-harinya 2 juta. Oh, berarti 1 juta nih kurang ya gitu kan. Jadi aku ngerasa bahwa kalau kita hidup dikendarai atau disetir oleh keinginan kita, habis kita, hancur kita. Karena keinginan kita tuh semuanya tidak semuanya baik. Ini kalau ngomongin baik jahat juga, ukurannya apa? Baik jahat ini kan pasti ukurannya adalah keinginannya kita nggak, kita diuntungin nggak. Kalau ini diuntungin, oh berarti ini baik buat gue. Kalau ini ada untuk memberikan sebuah apa ya, hal yang bisa gue nikmatin, oh ini baik. Tapi kalau kita lihat, oh ini merugikan gue, ini jahat. Nah kalau kita hanya punya ukuran, tolak ukur membedakan baik dan jahat dari kita diuntungkan atau dirugikan, hancur nggak kita? Hancur, parah kita hidupnya, parah banget. Jadi firman Tuhan yang bilang bahwa di dalam Kristus itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Jadi kalau kalian nih yang udah lama Kristen juga ya, kalian bener gak ngerasain bahwa dalam Kristus itu ada hidup? Bener gak kalian ngerasain bahwa ketika kalian hidup dalam Kristus itu kalian mengalami yang namanya terang? Kalian ngerasa hidup kalian itu diterangi? Ngerasa gak? Atau gak ngerasa? Kalau gak ngerasa, coba deh doa. Karena aku juga dulu pernah kayak gitu ya, maksudnya kayak udah lama Kristen tapi merasa bahwa kayaknya tuh Kristus bukan segala-galanya gitu loh. Coba doa, Tuhan aku udah Kristen lama tapi aku gak ngerasa tuh aku punya hidup dalam Engkau. Aku gak ngerasa tuh aku ngalamin yang namanya terang manusia. Coba doa kayak gitu, dan coba lihat setelah kalian doa apa yang kalian alamin, apa yang kalian rasain. Nanti boleh share ya kapan-kapan ya sama aku ya. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya. Jadi back tentang light di sini tuh ini tuh maksudnya kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah ini tuh terang sejati gitu ya. Contoh, kalau kita gimana ya cari gambaran terang sejati, karena benar-benar menurut aku terang sejati itu tuh nggak ada sebuah analoginya di bumi ini gitu. Kenapa? Karena kalau kita bilang lampu, tapi kan lampu itu dipengaruhi sama listrik. Kalau kita bilang lilin, ya kan, lilin kan dipengaruhi sama, ya kalau misalnya ada itunya kan, kompor ya kan, atau enggak korek api kan. Atau misalnya kita ini handphone, flashlight, kan dipengaruhi sama baterai. Jadi kalau untuk mencari definisi gambaran sebuah terang sejati itu kita rada bingung, karena di bumi itu nggak ada. Kalau misalnya teman berpendapat, kalau matahari gimana? Tapi kan kalau kita tahu, matahari itu katanya punya expirednya kan. Ada expired date-nya, ada masa berlakunya yang kita nggak tahu berapa ribu tahun lagi. Tapi kan ada expirednya. Nah kalau ngomong tentang terang sejati ini, terang yang bercahaya dalam kegelapan, walaupun gelap itu ada, tetap bakal kalah sama si terang ini. Kalau misalnya kita pasang lilin, ya meskipun itu terang tapi kan kelihatan tuh gelap masih menguasai ya. Ini bayangin kalau kita
si terang sejati itu datang ke ruangan, itu udah langsung terang semuanya, kagak kagak apa, kagak ada lagi kayak namanya kegelapan gitu nih. Makanya nggak pernah bisa dibayangin terang sejati ini kayak apa, karena kita nggak pernah lihat. Hopefully ketika nanti akhirnya kita berada sama-sama di kota Yerusalem baru, maksudnya adalah berada di surga yang dituliskan di kitab Wahyu ya, dengan sebutan Yerusalem baru, kita bisa lihat terang sejati itu apa. Karena di surga nanti kita nggak lihat ada lampu, di surga nanti kita nggak lihat ada matahari, di surga nanti emang udah cukup ada Allah di situ, karena Allah yang jadi terang bagi kita. Nah, ayat yang ke-6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, menariknya gini. Jadi ada seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Kita tahu ya, Yohanes ini adalah Yohanes Sang Pembaptis. Oke. Dia adalah anak dari si Zakaria sama istri siapa? Elizabeth. Nah, jadi Yohanes Sang Pembaptis ini dibilang adalah orang yang dari golongan yang memang kayak mengkhususkan dirinya gitu ya, untuk kayak mendalami firman Tuhan, nggak kena anggur, nggak hidup foya-foya, bener-bener kayak memfokuskan dirinya untuk jadi orang yang dibilangnya mempersiapkan jalan Tuhan. Nah, Yohanes ini datang, Yohanes ini hidup ya sebagai saksi. Nah, dia jadi saksi yang pasti kan punya tugas memberikan kesaksian. Nah, memberikan kesaksian tentang apa? Tentang terang itu. Terang yang di kitab Yohanes ini maksudnya adalah si Yesus itu. Supaya oleh si Yohanes, semua orang yang dengan kesaksian itu jadi percaya sama Yesus. Oke. Tapi di ayat yang ke-8 ditulis bahwa Yohanes bukan terang itu. Ya, tetapi Yohanes harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi, kalau kita coba dalamin lagi, ini adalah sebuah firman Tuhan yang menarik banget karena Tuhan yang kirim Yohanes jadi saksinya, tapi dengan suatu cara apa ya aku bilangnya, dengan suatu ketentuan, dengan suatu syarat bahwa sekali lagi Yohanes hanya memberitakan tentang terang, tapi Yohanes bukan terang itu. Yohanes hanya harus memberikan kesaksian. Nih, kita coba lihat ya dari kitab-kitab lain, tentunya kitab Injil yang menceritakan tentang Yohanes. Orang-orang yang datang ke Yohanes Pembaptis itu bukan orang yang cek-cek loh, bukan orang awam doang, masyarakat kecil doang, bukan. Tapi bahkan orang-orang kayak ahli Taurat, ahli Farisi, orang-orang Imam Lewi itu datang ke Yohanes. Kenapa? Karena menariknya gini, Yohanes ini kan cuma memberi kesaksian ya bahwa hari Tuhan sudah dekat, persiapkanlah jalan baginya. Ya cuma gitu doang kan. Tapi kenapa justru banyak orang tuh yang jadi tertarik untuk datang ke Yohanes, minta dibaptis gitu kan, mau dengerin perkataan Yohanes. Bahkan bukan cuma dari golongan masyarakat yang biasa, tapi datang juga tuh dari orang-orang yang belajar tentang firman Tuhan, yang belajar tentang kitab Taurat. Nah, menariknya gini maksud aku, ini kan yang datang tuh udah pemimpin-pemimpin agama lah ya ke si Yohanes. Tetapi kok Yohanes bisa ya untuk stay fokus sama apa yang menjadi tugasnya. Karena kadang gini, kita kalau udah ketemu, yang aku alamin dan yang aku lihat, kalau misalnya kita ada ketemu sama pemimpin, orang terkenal, orang gede gitu, orang besar gitu ya, kita kan kayak jadi kehilangan fokus, kayak jadi punya motivasi lain, jadi punya keinginan untuk yaudah deh gue tarik aja perhatiannya ke gue, orang ini bisa menguntungkan gue, yaudah deh gue tarik supaya orang itu percaya sama gue. Ngerti nggak? Kayak kita bisa muncul banyak banget motivasi untuk kita bisa menarik perhatian orang, bukan kepada motivasi awal kita, tapi untuk menguntungkan kita. Tapi Yohanes gak gitu. Yohanes
meskipun udah pemimpin-pemimpin datengin dia tetap ngomong yang benar, bahwa kerajaan surga udah dekat, persiapkanlah jalan baginya. Gitu doang. Jadi aku tuh salut sama Yohanes karena meskipun dia berhadapan sama orang-orang besar, orang-orang penting, tapi dia nggak kehilangan motivasi awalnya, yaitu ingin memberitakan tentang kerajaan sorga, ingin memberitakan tentang Allah, ingin mengingatkan tentang pertobatan. Ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi ini firman Tuhan yang bilang ya, bahwa terang yang sesungguhnya, yang tadi aku bilang terang sejati, yang kita nggak pernah bisa cari analoginya, karena di dunia itu beneran, di dunia itu nggak ada analoginya terang sejati ya, maksudnya terang yang nggak ada masa expirednya, nggak ada yang bisa mengalahkan terang itu. Bener-bener kita susah, even matahari aja ada expired date-nya kan, yang kata orang-orang kayak ribuan tahun bentar lagi kayak udah akan mati itu matahari gitu kan. Tapi ini dikatakan terang yang sejati yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Nah ini kan tulisannya si ini tuh kan tulisannya si Yohanes ya. Jadi maksudnya dia tulis ini tuh maksudnya kayak menunjukkan kalau ya pada masa itu Yesus sedang datang ke dunia gitu ya. Itu orang bingung lagi. Dia pakai kalau kita bahasa Inggris pakai present tense gitu. Nah, Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi dia ngulangin lagi tadi ayat yang pertama, bahwa karena Yesus itu adalah firman, dia udah bersama-sama dengan Allah dari sejak masa penciptaan, ya berarti dia udah ada di dunia ini gitu ya, sebelum dia mengambil rupa manusia, lahir melalui si Maria. Jadi Yesus tuh udah ada dalam dunia ini, bahkan dunia ini dijadikan oleh Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah maksudnya sistem dunia, orang-orang yang tinggal di dunia ini nggak kenal siapa Yesus itu. Ya karena kita semua udah jatuh dalam dosa ya. Kita nggak bisa mengenal Allah tanpa Allah yang membukakan diri dulu ke kita. Ayat yang 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Nah ini sebenarnya kenyataan ya, bahwa misi pertama Yesus datang ke dunia itu sebenarnya untuk orang-orang Israel ya, keturunan Abraham. Tetapi ayat firman Tuhan ini benar banget, bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, ya kan? Yesus udah datang ke dunia dan dia mulai menginjil, dia mulai kasih kesaksian, dia mulai ngajar, bahkan dia menunjukkan banyak mukjizat, hal-hal yang terjadi yang secara ajaib itu kan terjadi. Justru kan orang-orang Israel tuh menolak, ya kan? Karena kayak Mesias kok cuma datang dari seorang anak tukang kayu, kok Mesias nggak langsung jadi raja gitu, keturunan raja langsung memerintah gitu kan. Jadi ada sebuah ekspektasi orang-orang Israel yang menganggap bahwa kalau Mesias datang tuh harus ini kayak gitu. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang, ya itu menurut mereka nggak sesuai sama ekspektasi mereka gitu. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi karena pertama kali Yesus udah datang ke orang-orang milik kepunyaannya ya, bangsa pilihannya tapi ditolak ya. Jadi ngerti ya, dari tadi yang sebenarnya audiens pertama itu adalah sekelompok umat yang kecil, yaitu orang Israel ya, keturunan Yahudi itu, keturunan Abraham. Tetapi karena tadinya kecil, tapi akhirnya firman Tuhan bilang tetapi semua orang yang menerimanya. Tadi kan ini ditolak.
Sekarang dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya. Mau itu latar belakang kita dari budaya mana kek, mau kita lahir dari orang tua mana, mau kita kulit warnanya apa, mau kita rambut warnanya apa, mau kita latar belakang kita, dosa kita sehancur apapun, separah apapun, sejahat apapun. Tapi firman Tuhan bilang semua orang yang mau menerima Yesus, dikatakan apa? Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi ternyata ketika kita mau menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, ya, kita justru diberikan kuasa. Kita terima nih kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, ini yang banyak orang-orang Kristen tuh nggak pahamin, ya, ketika mereka ngerasa mereka cuma mengiranya mereka menerima identitas baru doang. Mereka merasanya mereka menerima sebuah apa ya, kalau aku bilang sebutan baru doang enggak, tapi setiap orang yang menerima Yesus itu juga menerima kuasa supaya akhirnya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Maksudnya apa sih anak-anak Allah? Yaitu kita yang percaya di dalam nama Yesus. Kita bukan diperanakan dari darah atau daging keturunan Abraham, ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, tapi kita diperanakan dari Allah. Ini firman Tuhan yang bilang bahwa kita disebut anak-anak Allah karena kita diperanakan dari Allah. Ya. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Gimana nih? Apakah ketika kita baca ayat yang tadi ya, aku sebentar ngilas balik ayat yang 12. Ketika kita sadar bahwa diri kita adalah anak-anak Allah, ini firman Tuhan yang bilang ya, kita diberinya kuasa. Percaya nggak kalau kita punya kuasa? Atau kita ngerasa nggak ada yang penting dari hal itu, nggak ada yang berguna dari hal itu? Atau kita udah lupa sama hal ini? Padahal sebenarnya Tuhan udah kasih kita kuasa, cuma sayangnya kita tidak menggunakan itu, kita tidak menyadari hal itu, kita tidak mengucap syukur atas kuasa yang Tuhan kasih. Padahal sebenarnya kita bisa pakai. Tapi kita mungkin udah lupa, kita udah terlalu terbiasa menggunakan sistem yang ada di dunia. Jadi kita merasa kuasa tuh gak terlalu penting. Padahal sebenarnya kita perlu kuasa untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah. Hidup sebagai anak Allah. Kita perlu iman, kita perlu kuasa, kita perlu pengharapan, kita perlu damai sejahtera. Kita benar-benar perlu semua yang Tuhan udah kasih, ya kita terima, kita sadari, dan kita ngucap syukur atas itu. Ya udah kita pakai semua pemberian Tuhan. Nah, ini loh yang banyak orang salah paham. Dikira pemberian Tuhan tuh hanya berkat secara materi. Oh, berkat Tuhan itu kesehatan aja. Sampai lupa kalau berkat Tuhan tuh besar banget. Damai sejahtera tuh berkat Tuhan gak? Berkat Tuhan. Karena banyak orang yang lagi mencari damai, tapi mereka gak temuin. Iya, damai itu cuma bisa didapatkan di dalam Tuhan. Banyak orang pengen punya penguasaan diri. Sulit banget. Aku cuma mengatakan penguasaan diri cuma bisa didapat di dalam Tuhan. Apalagi ada banyak orang pengen dapat ya namanya kemurahan, ya, lemah lembut, kemurahan. Karena sekarang semua dunia ini orang-orang lagi berlomba-lomba pengennya kayak untung sendiri, menang sendiri, ya kan. Sulit tuh untuk kita akhirnya mau bermurah hati ke orang kayak nanti gue dapet apa, nanti gue rugi enggak, nanti gue masih bisa hidup enggak. Lupa kalau kita tuh hidup karena kemurahan Tuhan. Dan sebenarnya kita masih bisa kok untuk melanjutkan kemurahan Tuhan ke orang lain. Nah, jadi benar gak sih kita udah menerima kuasa? Benar gak kita udah menggunakan kuasa dari Tuhan buat kita anak-anak Tuhan? Atau kita merasa kayak gak terlalu penting? Semoga yang mendengarkan renungan hari ini bisa ambil waktu untuk akhirnya
berdiam diri sebentar, mengingat-ingat lagi apa sih tentang kuasa. Apa sih yang udah Tuhan berikan dalam hidup saya? Apa sih yang Tuhan udah penuhi dalam hidup saya yang saya tuh gak sadarin ternyata itu tuh penting. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Pertanyaan adalah kenapa Yesus harus turun ke dunia mengambil rupa manusia? Karena Tuhan mau menebus manusia, jadi dia harus dalam rupa manusia. Tetapi seseorang yang menebus dosa manusia, dia harus gak ada dosa, harus sempurna di hadapan Allah. Karena kalau kita lihat dari perjanjian lama, hewan-hewan yang dipersembahkan ke Tuhan itu tanpa cela, ya kan? Ya ini sama, Yesus sebagai korban, ya korban di hadapan Allah untuk menebus dosa manusia, ya dia harus gak ada dosanya. Ya berarti Yesus juga harus Allah gitu ya. Jadi Yesus adalah Allah manusia. Ya, jangan pisahin manusia, jangan pisahin Allahnya, bingung, salah. Yesus itu adalah Allah manusia. Itu sebabnya hanya Yesus yang bisa menebus kita. Dia datang ke dunia, dia ambil rupa manusia untuk akhirnya bisa menebus kita sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Aku pernah bahas ini di video aku sebelumnya, kenapa Yesus itu harus dituliskan penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena perjanjian lama sebenarnya Allah tuh udah menunjukkan kok tentang kasih karunia-Nya dari perjanjian lama. Tetapi pada perkembangannya orang-orang Israel tuh hanya berpaku kepada kebenaran aja, hanya berpaku kepada hukum. Lupa kalau sebenarnya kasih karunia Allah tuh ada dari perjanjian lama gitu ya. Jadi kalau ngomongin kasih karunia dan kebenaran itu, bisa gak sih seorang manusia melakukan kasih karunia dan kebenaran? Sulit banget untuk bisa balance. Dan Yesus udah kasih contoh bahwa dia bawa itu dua-duanya secara balance, kasih karunia dan kebenaran. Kenapa ini jadi penting? Seseorang yang datang hanya dengan kebenaran, ya ketika dikasih teguran, ketika dia kasih apalagi perintah, larangan, baik gak baik, tapi menyakitkan karena tidak ada kasih karunia yang disampaikan. Tetapi kalau orang hanya bawa kasih karunia aja tanpa kebenaran, itu membuat mental kita jadi buruk. Itu membuat mental kita jadi manja, jadi merusak diri kita juga. Jadi kasih karunia dan kebenaran tuh Yesus bawa dua-duanya, Yesus ajarin ke kita, membuat kita jadi sadar bahwa setiap kali kita baca firman, gak boleh ini, gak boleh itu. Ketika kita udah kenal kasih karunia dan kebenaran, kita sadar bahwa perintah ini baik buat kita. Perjanjian lama, semua perintah-perintah dalam perjanjian lama itu baik gak? Baik. Karena ternyata manusia itu begitu bobrok, jahat, cemar. Maka di dalam perjanjian lama diberikan perintah gak boleh ini, gak boleh itu. Kita harus menolong sesama kita. Kalau ada tetangga kita yang ada hewan yang mati, kita harus bantu dia, kita harus ganti apa segala macam. Sebenarnya menunjukkan apa sih? Menunjukkan bagaimana hasil akhir ya kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita bisa mengasihi Tuhan seperti ya kita mengasihi Tuhan gitu loh. Makanya sampai harus dibuat perintah seperti itu, hukum Taurat. Bagus gak? Bagus. Tapi again, kita tidak lagi tinggal di dalam hukum Taurat. Kita tinggal di dalam kasih Kristus. Kita tinggal dalam hukum Kristus. Ayat yang ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang. Dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, menariknya gini, Yohanes ini kan dia lebih dahulu lahir ya ketimbang Yesus, ya kan? Nah, menariknya adalah Yohanes kok bisa mengatakan hal ini, bahwa Yesus tuh udah ada sebelum dia. Nah, ini hikmat dari mana, pengertian dari mana sehingga Yohanes kok bisa punya pemahaman seperti ini. Orang-orang mengiranya Yesus lahir duluan gitu ya sebelum Yohanes. Enggak. Ini tuh menceritakan bahwa Yesus itu Allah yang udah ada sebelum Yohanes ada dalam kandungan gitu.
Ayat yang ke-16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini tadi ku sampaikan bahwa dari pengajaran di Musa, kita banyak belajar tentang hukum Taurat. Bagus nggak? Bagus untuk orang-orang saat itu. Dan kita belajar bahwa ternyata karena kejatuhan manusia dalam dosa, kebobrokan yang dibawa oleh dosa, kecemaran yang dibawa oleh dosa, itu perlu banget yang namanya hukum Taurat. Tetapi sekarang kasih karunia dan kebenaran tuh udah ada, dibawa oleh Yesus bagi kita. Ayat yang 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah ini menarik ya, karena banyak orang yang penasaran Allah itu siapa, Allah itu gimana sih, cara bisa kenal Allah, gimana bisa mengenal pencipta kita, bagaimana bisa mengenal Allah yang pemilik dunia ini. Dunia ini udah gede ya, kita mungkin belum pernah keliling satu Indonesia aja kayak gede banget gitu ya. Lah gimana satu dunia ini gitu ya. Tapi firman Tuhan hari ini katakan bahwa faktanya gak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Seseorang yang mengaku bisa melihat Allah mati, karena Allah itu kudus, Allah itu murni, Allah itu suci. Berbeda sama kita manusia yang cemar, beda sama kita manusia yang bobrok, jahat. Kita gak bisa, kita ketemu Allah kita langsung mati karena kekudusan Allah. Tetapi kita dapat mengenal Allah melalui Kristus. Kita dapat mengenal Allah karena Kristus yang akhirnya menyatakan kepada kita, Allah itu ini loh, Allah itu seperti ini loh. Makanya kalau kita baca lagi keseluruhan kitab Injil ya, mau kitab Injil aja ya, sederhana kan. Sebaik ketika Yesus itu berkata sesuatu, kita tinggal lihat aja kayak, oh Yesus mengajarkan tentang kasih. Oh ya berarti Bapa itu penuh kasih. Yesus menunjukkan mukjizat, kesembuhan. Buat apa sih? Banyak orang tanya. Buat apa sih Yesus menunjukkan mukjizat dan kesembuhan? Untuk menunjukkan kalau lifestyle-nya kerajaan surga tuh kayak gini. Kesembuhan bisa terjadi. Di yang namanya kerajaan surga gak ada kesakitan, gak ada kematian, semuanya sehat. Apalagi kok Yesus menunjukkan dia bermurah hati ya sama orang-orang yang lemah, sama orang-orang yang dikucilkan, sama orang-orang yang udah dianggap hina. Ya karena dalam kerajaan sorga gak ada yang namanya kasta, gak ada. Semua sama, disebut sebagai orang percaya. Jadi coba lagi, semangat lagi kalau kita baca firman Tuhan. Kita lihat lagi firman Tuhan itu, khususnya kitab Injil. Kalau kita mendapatkan sesuatu tentang Kristus, oh berarti itu ada kaitannya sama Bapa di sorga, Allah yang kita belum pernah lihat nih sebelumnya. Nah teman-teman, itu aja sih renungan aku untuk sore hari ini. Agak panjang ya, karena kitab Yohanes ini aku lihat dari perikopnya berdasarkan terjemahan bahasa Inggris emang panjang-panjang. Tetapi intinya adalah kita lihat dari yang awalnya Kristus itu adalah firman. Dia udah enak-enak di surga ya, dengan segala hal yang cukup ya. Ini banyak orang bilang Tuhan itu perlu untuk disembah, Tuhan itu mau untuk disembah. Tuhan itu tuh cukup, segala kemuliaan yang dia miliki tuh enough ya. Dia tanpa kita manusia, dia udah enough, dia udah cukup. Tapi karena kasihnya dia mau ciptakan kita, karena kasihnya juga dia mau selamatkan kita. Makanya dia sampai tinggalkan segala kenyamanan ya. Dibilangnya the darling of heaven ya, harus turun ke dunia, ninggalin semua yang dia miliki di surga yang lengkap-lengkap, yang luar biasa itu. Dia mau turun ke dunia untuk selamatin kita. Dia mau menderita, dia mau taat sampai mati buat kita. Dan kita tahu bahwa ternyata dia harus turun ke dunia untuk akhirnya bukan hanya mati, menderita, tapi dia juga menunjukkan ketaatannya kepada Allah Bapa. Dia menunjukkan bagaimana godly life, bagaimana cara hidup
yang sesuai dengan kebenaran Tuhan dia tunjukin ke kita, sehingga kita kayak ada gambarannya. Oh, caranya hidup benar tuh gini. Oh, takut akan Tuhan tuh seperti ini. Oh, taat tuh artinya seperti ini. Jadi kita ada gambarannya. Dan akhirnya karena kita menerima kuasa sebagai anak Allah, kita bisa melakukan hal yang sama di bumi ini. Kita bisa taat, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama kita bisa bertahan dalam kesesakan, kita bisa bertekun dalam penderitaan pun, kita bisa bersukacita dalam segala keadaan karena kuasa Allah dalam hidup kita. So, teman-teman, renungan hari ini sih udah selesai, tapi semoga dari sederhananya renungan hari ini kita bisa ambil beberapa waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena renungan firman Tuhan tuh sayang banget kalau cuma sekedar lewat doang. Kita perlu renungkan sebentar, kita perlu ingat lagi siapa sih Tuhan dalam hidup kita? Apa sih yang kita tahu tentang Tuhan? Apakah yang kita tahu tentang Tuhan tuh udah sesuai dengan firman Tuhan? Atau kita membangun gambaran sendiri yang kita mau? Nah, kita berdoa yuk sebelum kita menyelesaikan renungan firman Tuhan sore hari ini. Tuhan, aku bersyukur untuk semua yang ada, yang bahkan cuma lewat di dalam live talk ini. Tuhan, kiranya Kau memberikan mereka pengertian lebih lagi tentang Engkau, karena sebenarnya seumur hidup kami ingin mengenal Allah yang menciptakan kami, yang mengasihi kami. Kami pengen tahu kehendak Tuhan, kami pengen tahu rencana Tuhan dalam hidup kami pengen hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut, yang mau dibentuk. Berikan kami kuasa untuk kami bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang tahu bahwa Allah bersama dengan kami, yang nggak gampang menyerah, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, yang mau rendah hati untuk selalu ditegur dan dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, berikan kasih-Mu lebih lagi bagi setiap orang yang membutuhkan hari-hari ini. Tuhan, dunia dengan segala hal yang mereka lagi perdebatkan, yang mereka lagi pertaruhkan, yang mereka lagi perjuangkan, kami mau doakan untuk setiap tempat-tempat yang ada, bahwa Tuhan, negeri kami butuh Engkau. Setiap suku bangsa di dunia ini perlu Engkau, dan biarlah mereka menyaksikan perbuatan-Mu, mereka menyaksikan Engkau dalam kehidupan mereka, bahwa Engkau nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk sore hari ini, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Oke, teman-teman semuanya, thank you. Aku udah kasih renungan untuk sore hari ini dari jam 3 tadi. Tapi semoga nanti jam 7 malam aku bisa live lagi untuk berbagi di ruang kesaksian ya. Jangan lupa untuk follow biar nanti kalau misalnya ada notif-notif live bisa tahu. Dan teman-teman bisa lihat video-video lainnya sih. Aku kasih renungan, dan aku gak cuma dari TikTok aja, tapi aku juga ada kayak di YouTube dan di Instagram untuk punya konten-konten yang beda-beda, supaya akhirnya saling melengkapi aja. That's all teman-teman, diberkatin ya, semoga semakin dikuatin, semoga semakin ngandelin Tuhan. God bless semua.